seorang istri ini ibu-ibu, seorang istri yang selama Ramadan betul-betul mencari ridho suaminya, maka baginya adalah pahala ibu Maryam, pahala ibu Masyitoh, dan pahalanya ibu Asiyah. Hadirin, ibu Masyitoh, satu perempuan saja ibu-ibu, ini pahalanya harumnya surga itu nanti berbau harumnya ibu Masyitoh. Jadi seluruh penduduk surga bisa mencium harumnya ibu Masyitoh. Saking luar biasa pengorbanannya, yaitu keluarganya dan dirinya digoreng hidup-hidup oleh Fir'aun laknatullah alaih. Ini baru Masyitohnya, belum Asiyahnya. Nah, bagaimana ibu-ibu memperoleh pahala ini? Yaitu dengan segala upaya mencari ridho suaminya selama bulan suci Ramadan. Maka kemarin yang sebelum Ramadan ibu-ibu yang dengan suaminya agak galak sedikit, ya kan, misalkan yang agak gimana sedikit, Ramadan dihilangkan dulu. Ramadan istilahnya lemah lembut dulu. Perkara nanti setelah Ramadan bagaimana, apakah kembali ke mode dasar atau tidak, ya itu urusan ibu masing-masing, ya kan itu. Tapi selama Ramadan betul-betul menjadi seorang istri yang mencari ridho suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, kemudian yang kami muliakan ketua pengurus masjid beserta kepengurusannya, kemudian yang kami muliakan ketua UPZ yang sebentar lagi mungkin akan segera bekerja melayani umat beserta kepengurusannya, dan tentunya yang kami banggakan bapak-bapak semua yang alhamdulillah beserta ibu-ibu dan jamaah semuanya yang istiqomah hadir di dalam pengajian kita kali ini. Hadirin, marilah kita buka pengajian kita ini dengan membaca umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa jamil masaikhina wa asatidina. Thumma ila hadrati khususan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Thumma ila hadrati khususan hadzal majlis syai'ulillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pertemuan penutup menjelang masuknya kita ke bulan suci Ramadan di pengajian kami. Saya agak segan kalau mengatakan ini pertemuan terakhir, karena kita nggak pernah tahu ketika kita katakan ini pertemuan terakhir, ternyata terakhir betul kan kita yang repot kan, begitu Pak ya. Ini pertemuan penutup menjelang Ramadan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini nanti pembahasannya masih sekitar penyempurnaan hal yang berkaitan dengan puasa dan Ramadan. Insya Allah nanti kalau memang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, kita bisa berjumpa dalam kajian subuh Ramadan
karena banyak permintaan yang masuk ke WA kami, yaitu pembahasannya dalam 4 kali pertemuan nanti selama Ramadan. Kita akan membahas hal yang berkaitan dengan kampung akhirat, baik itu tatkala kita nanti nazak masuk alam kubur, kemudian kebangkitan dari alam kubur, bagaimana di padang mahsyar, kemudian bagaimana di Sirat, kemudian sampai bagaimana neraka dan surga. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, namun hadirin ada berbagai macam permintaan. Ketika dulu pernah saya sampaikan bahwa untuk membentuk karakter manusia yang mempunyai jiwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai feel rasa taat totalitas kepada Allah, maka hadirin yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Nah, ini kita sudah pernah membahas dengan kitab Minhajul Abidin. Kemudian yang kedua, mengenal kampung dunia. Ini pun pada saat kita membahas kitab Minhajul Abidin juga pernah membahasnya. Yang ketiga adalah mengenal kampung akhirat. Nah, ini hadirin, yang ketiga ini nanti akan kita bahas pada saat pertemuan nanti di kajian subuh bulan suci Ramadan. Insya Allah akan kita bahas itu, sehingga kita menyadari betapa kecilnya kampung akhirat dan betapa besarnya betapa kecilnya kampung dunia dan betapa besarnya kampung akhirat. Sehingga nanti hadirin, dalam diri kita ini ada prioritas. Dalam hidup kita ini ada prioritas. Mana yang harus kita prioritaskan? Apakah kampung akhirat, atau kemudian kita sibuk dengan urusan kampung dunia sehingga lupa kampung akhirat? Atau kemudian kita akan menjadikan kampung dunia ini sebagai tempat untuk mempersiapkan panjangnya kehidupan kita di kampung akhirat. Nah, ini tentunya kita sesudah mengetahui bagaimana luar biasanya kampung akhirat yang akan kita bahas nanti di dalam pertemuan kajian bulan suci Ramadan. Nah, hadirin, pada pertemuan kita kali ini, yang pertama dulu kita sudah membahas tentang bagaimana targhib ketika menyambut kedatangan Ramadan, menumbuhkan satu sikap bahwa kita ini dengan kedatangan Ramadan itu sangat luar biasa sekali menantinya. Nah, hadirin, ada berbagai macam alasan kenapa kita betul-betul menunggu dan menanti kedatangan Ramadan, sehingga ketika nanti masuk Ramadan ini, dari sekarang ini sudah mulai semangat betul, segera ingin melakukan ibadah puasa sunnah, puasa wajib, segera ingin melakukan ibadah sholat berjamaah, segera ingin melakukan masuk ke majelis ilmu dan lain sebagainya. Ini hadirin, bagaimana nanti sebelum Ramadan itu kesemangatan itu sudah muncul dan sudah mulai menyala, sehingga begitu masuk Ramadan betul-betul kita totalitas sebagai sarana momen untuk benar-benar memperbaiki, untuk mericas kembali, mensuplai kembali iman, ketebalan, kekuatan iman kita. Inilah pentingnya tentang Ramadan. Dan kemarin kita sudah membahas betapa besar pahalanya amalan-amalan selama Ramadan. Orang yang datang saja ke majelis ilmu, setiap langkah kakinya Allah hitung ibadah 1 tahun lamanya. Orang yang membantu atau menyelesaikan problem saudara muslim yang lain, Allah selesaikan problemnya nanti 1000 problem di akhirat pada hari yaumul qiyamah. Begitu seterusnya. Bahkan seorang istri ini ibu-ibu, seorang istri yang selama Ramadan betul-betul mencari ridho suaminya, maka baginya adalah pahala ibu Maryam, pahala ibu Masyitoh, dan pahalanya ibu Asiyah. Hadirin, ibu Masyitoh, satu perempuan saja ibu-ibu, ini pahalanya, harumnya surga itu nanti berbau harumnya ibu Masyitoh. Jadi seluruh penduduk surga bisa mencium harumnya ibu Masyitoh.
syitoh, saking luar biasa pengorbanannya, yaitu keluarganya dan dirinya digoreng hidup-hidup oleh Fir'aun laknatullah alaih. Ini baru masyitohnya, belum asiyahnya. Nah, bagaimana ibu-ibu memperoleh pahala ini? Yaitu dengan segala upaya mencari ridho suaminya selama bulan suci Ramadan. Maka kemarin yang sebelum Ramadan, ibu-ibu yang dengan suaminya agak galak sedikit, ya kan, misalkan yang agak gimana sedikit, Ramadan dihilangkan dulu. Ramadan istilahnya lemah lembut dulu. Perkara nanti setelah Ramadan bagaimana, apakah kembali ke mode dasar atau tidak, ya itu urusan ibu masing-masing, ya kan itu. Tapi selama Ramadan betul-betul menjadi seorang istri yang mencari ridho suami. Ini pertemuan pertama sudah kita bahas. Kemudian hadirin, fikih puasanya. Ini juga kita sudah bahas kemarin, pertemuan yang kedua. Yang pertama tentang fikih puasanya adalah kapan kita masuk tanggal 1 Ramadannya. Sudah saya jelaskan berkali-kali, sudah saya beberkan panjang lebar antara hisab dan ru'yah. Perbedaannya itu di mana yang sehingga membuat kedua pendapat ini mempunyai penganut masing-masing. Jadi istilahnya, mohon maaf Bapak Ibu, perbedaan pendapat hisab dan ru'yah ini, hisab imkanu ru'yah dengan ru'yatul hilal, dua metode ini bukan karena tidak bisanya melihat bulan, bukan. Kalau sampai ada orang berkata begini, hadirin, mohon maaf, apakah orang Indonesia tidak mampu membeli teropong yang bisa melihat bulan? Sangat mampu jawabannya. Apalagi kalau kita mengatakan Brunei sudah, Malaysia sudah. Ini dunia media sosial saat ini Bapak Ibu, yang katanya kadang lebih kita percaya daripada nyatanya. Maka sebaiknya sebelum kita meyakini sebuah katanya, yang jelas harus kita buktikan dulu nyatanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, letak daripada perbedaan imkanur ru'yah, hisab imkanur ru'yah dengan ru'yatul hilal itu adalah di standar batas minimal daripada tingginya bulan. Itu yang membuat perbedaan itu di situ. Yang hisab ini sedikit mengingatkan agar nanti kita tidak kekeh dengan perang dalil, ya kan itu. Karena kalau membuka dalil semuanya dalilnya ada. Dan saya kadang heran ibu bapak, di beberapa grup itu yang ini nge-share ini dibalas, yang ini nge-share ini tanpa tahu akar masalahnya itu apa gitu loh. Akar masalahnya itu sebenarnya begini. Ketika memakai metode hisab, ini memakai metode hisab, baik NU maupun Muhammadiyah sangat paham, sangat bisa semua tentang ilmu hisab ini, Pak. Ketika terjadi hisab, hitungannya di antara bulan yang kemudian antara bumi, bulan dan matahari berada dalam satu garis lurus, itu namanya posisi ijma. Di situ ketinggian bulan baru 0 derajat. Maka hadirin, bagi yang memakai metode hisab, ini tidak peduli lagi apakah mau 0, sekian derajat ataukah mau 0,1 derajat atau 2 derajat, pokoknya asal sudah istiwa, kemudian maghrib sudah melewati batas istiwa itu, maka maghribnya sudah Ramadan. Ini yang memakai metode hisab. Contoh misalkan begini, istiwa terjadi jam 5 sore, otomatis maghrib ketinggiannya itu belum mencapai batas minimal mata melihat bulan. Mungkin masih 1, atau 2, tapi bagi yang menganut metode hisab tetap maghrib itu sudah masuk Ramadan. Ini bagi yang menganut metode hisab. Tapi bagi metode ru'yah enggak. Bagi yang menganut metode ru'yah, hadirin, andaikan ijma itu terjadi jam 5 sore, kemudian jam 6 maghrib itu ketinggian bulan itu masih berada di bawah 4 derajat, ada yang mengatakan 2 derajat,
maka hadirin belum masuk kalender Ramadannya. Kenapa? Karena di bawah daripada 4 derajat, mata telanjang itu belum mampu melihat bulan. Kenapa? Karena disyaratkan dalam hadis-hadis yang sahih, seperti halnya sumu biru'yatihi waftiru biru'yatihi, itu kan hadisnya sahih, Pak. Itu hadirin Rasulullah mengingatkan, berpuasalah sebab melihat bulan, kemudian berbukalah sebab melihat bulan. Maka ketika nanti di bawah daripada 4 derajat atau 2 derajat ketinggian bulan, itu belum masuk di dalam Ramadannya, tapi menyempurnakan Sya'ban menjadi 30, nanti Ramadannya menjadi 29, atau Ramadannya nanti melihat bulan juga. Ini yang kemudian perbedaan di standar ketinggian itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan di dalam memutuskan tanggal 1 Ramadannya. Lantas pertanyaannya begini, kenapa nanti di Muharram sama? Oh iya, karena nanti di Muharramnya bisa juga menjadi sama, karena tidak disyaratkan maghribnya itu harus melihat bulan, enggak disyaratkan. Karena di Muharram tetap akan memakai metode hisab. Sementara di Ramadan, karena ada dalil hadis dari Rasulullah tentang menggunakan ru'yatul hilal, maka menggunakanlah ru'yatul hilal. Bahkan walaupun sudah masuk tanggal, kemudian mata belum bisa melihat karena tertutup mendung, itu aja bisa disempurnakan Sya'bannya. Ini yang memakai metode ru'ya. Nah, makanya sekarang kita ini hadirin, apabila terjadi hisab dan ru'ya berbeda, monggo Bapak silahkan mau meyakini yang mana. Saya mau meyakini yang ru'yah, ya sudah, ikut pemerintah dengan Nahdlatul Ulama. Saya mau mengikut yang hisab, ya sudah, mengikuti Muhammadiyah, selesai. Tarawih ini yang repot lagi, Pak. Tarawih ini kadang kita memakai 2 rakaat, ya kan, tetapi didiskon pula menjadi 8, nah, kan gitu, Pak, ya. Jadi tarawihnya sepertinya ya tarawihnya madhab Syafi'iyah yang telah didiskon, kan gitu, Pak, ya. Ini tarawihnya, kalau mau dibahas panjang lagi nanti tarawihnya ini. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua fikih tentang puasa kemarin kita bahas adalah perkara yang menyebabkan batal puasa. Ini juga sudah kita kupas bahas tentang masalah kasus studi kasusnya juga sudah ada. Ada yang bertanya, bagaimana hukum suntik? Suntik itu walaupun di siang hari tidak membatalkan puasa. Suntik, Bapak, bercelak tidak membatalkan puasa. Bahkan kalau menurut kaidah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk melalui jalur yang jalur itu ada hubungannya dengan perut. Misalkan hidung, mulut, lubang belakang, lubang depan, itu semua hadirin ada kaitannya berhubungan dengan perut. Makanya hadirin hati-hati dengan 4 lubang tadi. Bagaimana kalau korek-korek telinga? Karena telinga nggak ada kaitannya dengan perut, maka tidak membatalkan puasa. Pendapat pertama. Pendapat kedua, karena ada batas lubang luar dengan lubang dalam, yang luar itu yang nampak, yang tidak nampak adalah lubang dalam, maka tetap bisa dikhawatirkan membatalkan puasa korek-korek telinga. Nah, kalau ini sudah perbedaan seperti ini, monggo terjadi, Bapak Ibu memilih sendiri. Sama-sama bermadzhab Syafi'iyah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau impus itu membatalkan puasa karena posisi impus menjadi pengganti daripada bahan makanan pokok nutrisinya. Ini yang berkaitan dengan impus. Bekam tidak membatalkan puasa tapi makruh. Kemudian apalagi, Bapak? Nah, berhubungan, Pak, keluar sperma. Kasus keluar sperma. Yang pertama, jika bermimpi dengan tidak sengaja tiba-tiba keluar spermanya, maka tidak batal puasanya. Kemudian, meskipun tidak sengaja, tapi ketika Bapak Ibu berciuman, suami istri ini ya, makanya yang masih pengantin-pengantin muda, ini makruh sekali berciuman di siang hari. Seseorang mencium istrinya, kemudian keluar spermanya, maka batal puasanya tapi tidak membayar kifaroh. Tidak,
cuman batal saja. Karena keluar spermanya dengan disengaja, masuk bagian dengan disengaja. Yang dimaksud dengan keluar sperma sengaja itu bukan berbagai macam, Pak, ya kan? Nah, ini tidak perlu dibahas. Tapi yang jelas paham. Ini membatalkan puasa kalau sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Kemudian hadirin, keluar sperma karena berhubungan badan, meskipun tidak sampai keluar sperma berhubungan badan, itu jelas membatalkan puasa dan kena denda kifarah. Itu pun kalau sengaja. Kalau nggak sengaja ya nggak batal. Masa sih Pak Ustadz bisa dikatakan tidak sengaja? Loh, bisa jadi karena lupa, Pak, ya kan? Lupa, tiba-tiba siang hari suami istri berhubungan badan. Setelah selesai baru ingat kalau itu puasa di bulan suci Ramadan. Itu tidak batal, rezeki luar biasa, ya kan? Kalau ingatnya di tengah-tengah, langsung selesaikan, jangan diteruskan, Pak, gitu loh. Tanggung Pak Ustadz, ya sudah, jangan 2 bulan kalau tanggung pula, ya kan? Nggak bisa, Pak, harus cabut selesai, gitu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marah, membicarakan aib orang lain, tidak sahur, apalagi Pak, yang ini sering jadikan alasan ini, itu tidak batal puasanya. Ya Pak ya, Bapak marah semarah-marahnya, berantem seberantem-berantemnya, kemudian atau Bapak misalkan ngomongin orang sampai berbuih-buih, tidak batal puasanya, puasanya lanjut, sah. Ini kadang ada orang, Pak kenapa nggak puasa? Tadi pagi bikin kesel hatiannya marah, ya udah daripada nggak dapat pahala sekalian aja. Wah, alasan kalau itu, bilang aja pengen ngopi ya kan gitu kan. Ini tidak batal puasanya, cuman terputus pahalanya. Nah ini memang iya kalau terputus pahalanya. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Orang kelahi bagaimana Pak? Kelahi bacok-bacokan pun nggak masalah Pak, nggak batal puasanya. Hanya saja ya keliru juga, puasa-puasa kok ya bacok-bacokan ya kan itu ya. Ini kan nggak dewasa sekali. Begitu seterusnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang berkaitan dengan fikihnya. Sekarang kita bahas hal yang berkaitan dengan derajat puasanya untuk meningkatkan lebih baik amalan Ramadan kita dibandingkan tahun kemarin. Kita mulai. Yang pertama, begini hadirin, umur kita ini ya kan tidak pernah tahu kapan selesainya Pak. Umur kita boleh jadi yang tua dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi yang muda, boleh jadi yang baru lahir sudah dikehendaki oleh Allah, bisa jadi. Berapa banyak kita didahului oleh ayah bunda kita, tapi berapa banyak kita yang didahului oleh yang lebih muda dari kita, itu juga banyak. Asbabnya pun bermacam-macam. Ada yang melalui asbab, ada yang tidak memakai asbab sama sekali, tiba-tiba berhenti jantung langsung meninggal, ada juga. Ada yang bertentangan dengan asbab, bersin mati gitu loh Pak, ada Pak. Ada orang itu cuma bersin saja meninggal. Ada orang bilang begini, kalau olahraga badan sehat, jiwa kuat, maka tubuh akan panjang usia. Banyak orang yang justru olahraga meninggal gitu loh Pak. Ini kan bertentangan dengan asbab. Nah, inilah nyawa yang tidak pernah kita tahu kapan akan Allah memanggilnya. Walaupun saya berdoa dan saya doakan semuanya yang hadir maupun yang ikut live di dalam pengajian kita ini, semoga Allah berikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin, Ramadan ini momen spesial yang sudah pernah kita bahas, spesialnya Ramadan. Maka kalau kita kemudian kedatangan Ramadan tahun ini, kita sama saja dengan tahun Ramadan kemarin, tentu kita akan merugi. Ruginya di mana? Semakin habis umur, tidak ada penambahan kebaikan daripada amaliyah kita. Nah sekarang bagaimana agar lebih baik daripada tahun kemarin? Begini hadirin, para alim ulama, saya baca dalam kitab Ihya juga ada, dalam kitab Duratun Nasin juga ada, bahwa tingkatan puasa, ini sering kita dengar Pak, tingkatan puasa
Itu ada 3 tingkat. Nah ini kalau Bapak Ibu mencari dalil hadisnya tidak ketemu Pak. Yang letter luck-nya itu tidak akan pernah ketemu. Ini hanya klasifikasi dari berbagai macam dalil. Kalau cuman setakat sah ya begini. Tapi kalau mau meningkatkan lagi ya begini. Tapi kalau yang lebih lagi ya begini. Ini klasifikasi tentang puasa. Klasifikasi yang pertama hadirin adalah puasanya orang orang umum. Ini puasanya hanya setakat menahan lapar dan minum dan perkara yang membatalkan puasa saja. Sah puasanya? Sah. Enggak batal? Enggak, asal tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Meskipun di situ ngomongin orang, mata juga jelalatan kemana-mana, terserah. Puasa ya puasa, tapi ghibah nggak selesai-selesai, ya kan? Ngomongin tetangga nggak selesai-selesai, mendolimi orang nggak selesai-selesai, padahal udah puasa, nggak masalah. Anda tetap sah puasanya, cuman dapat hanya setakat gugur kewajiban. Kalau di bawah itu bagaimana? Nah di bawah ini yang parah lagi Pak. Kadang kita begini hadirin, ada seseorang ini bilang kepada kita, alhamdulillah Pak Ustadz, bulan Ramadan tahun ini saya dapat 10 puasanya. 10 loh, alhamdulillah loh, bayangkan lah ya kan. Nah tahun kemarin berapa? Tahun kemarin 3. Yang dulu pernah blong sama sekali malam Pak Ustadz. Malah ada enggak gitu pula ya kan. Padahal ini momen yang luar biasa. Nah hadirin, kemudian kalau sudah tingkatan ini, berarti ini batasan minimal. Di bawahnya sudah tidak ada lagi. Karena di bawah itu berarti batal. Kemudian yang kedua adalah tingkatan khusus atau khawas. Tingkatan khusus ini yang mungkin kita bisa masuk di tingkatan ini Pak. Walaupun kadang-kadang kemudian turun lagi, tapi naiknya ya di sini nih. Ini yang akan saya sampaikan nanti. Yang ketiga, khawasil khawas. Ini tingkatannya para nabi dan para rasul. Kita nggak usah mengangan-angan pengen masuk ke derajatnya khawasil khawas Pak. Karena puasanya orang khususnya khusus ini hadirin adalah mereka sesaat saja pikirannya, hatinya tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesaat saja terlepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hukum puasanya dia sudah batal, Pak. Ini jangan kita masuk di sini, Pak. Dan ini kaidah tidak boleh dimasukkan ke kaidah fikih kita. Nanti ini dijadikan alasan pula, bahaya pula ini, Pak. Kata Pak Ustadz kan kemarin, kalau kita ini terputus sesaat saja, kan sudah batal puasanya. Nah saya marah-marah Pak, berarti udah batal, ya udah saya makan aja Pak. Wah ini kacau ini Pak, ya kan. Makanya ikuti betul-betul, jangan sampai kemudian salah di dalam memahaminya. Para nabi, para rasul itu kalau puasa hadirin, totalitas Pak. Ingat terus full 24 jam, nggak pernah lupa, nggak pernah terputus dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah menuju derajat itu Pak, daripada nanti stres jenengan Pak. Saya pengen derajat di situ Pak Ustadz. Wah, bisa jadi nanti jenengan ditunggangin oleh nafsul nafsul khofiyah, nafsu yang samar. Anda pengen ke situ tapi nanti Anda meninggalkan banyak hal, ya kan? Saya nggak mau kerja Pak Ustadz karena saya sedang puasa. Puasa nggak boleh terlepas sedikit saja dari mengingat Allah. Nah kan sudah malah parah ini Pak. Sebuah keinginan yang kemudian ditunggangi nafsu yang samar, akhirnya kemudian melepaskan kewajiban. Ini bahaya sekali. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana derajat puasanya khawas ini Pak? Kita bahas bahasanya khawas ini agar kita nanti bisa memanage dengan baik sehingga kita mungkin bisa masuk di puasanya khawas. Yang pertama hadirin adalah mengatur dengan baik panca indera kita. Ini kuncinya di sini nih Pak. Dan ini kalau saya sampaikan, sudah pernah saya sampaikan dulu dalam pembahasan kitab Minhajul Abidin. Mata, telinga, lisan, ini betul-betul di-manage dengan baik, jangan sampai mengundang daripada kemaksiatan. Nah,
Ini kadang untuk membentuknya agak susah, tapi kalau kita kemudian punya anggapan sebuah perkara yang mungkin di situ bisa membangkitkan kita sehingga kita mampu memanage dengan baik, boleh dipakai. Contoh begini Pak, saya itu pernah begini. Saya pernah naik ferry, ya kan? Kemudian saya jumpa dengan seorang ustadz. Ini ilmu ini Pak. Ini saya jumpa dengan seorang ustadz. Kemudian di seberang duduk kami itu Pak, ada perempuan cantik sekali Pak. Kalau pakaiannya ya pakai jilbab lah ya, gitu. Kemudian saya ngomong sama ustadznya itu, Pak Ustadz, ya itu ada perempuan itu cakep sekali, kayaknya baik budi pekertinya, nggak diajak kenalan, nggak diajak ngobrol. Ini ustadznya ini satu kalimat yang membuat saya terinspirasi sekali Pak. Pak Ustadz, iya. Apa gunanya kalau kita berkenalan? Apa gunanya kalau kemudian kita ketawa canda hahaha dengan dia, yang kemudian membuat pikiran kita kotor, sedangkan pada ending akhirnya tidak bisa kita miliki. Pada ending akhirnya kita pun nggak berani menikahi. Jadi apa gunanya kesibukan seperti itu? Tak saya Pak. Betul juga. Ini alasan yang sangat logis, alasan yang sangat bagus ketika untuk mengontrol panca indera kita Pak. Nah, klausul ini Pak, konsep ini coba kita terapkan untuk memanage mata kita Pak. Ada perempuan, naudzubillah min dzalik, pakaiannya seksi, luar biasa, mata, nafsu, hati, keinginan, pikiran ingin memandang. Wajar sebagai seorang laki-laki kan gitu toh. Tapi kemudian bagaimana agar ketika kita bisa menundukkan pandangan? Coba dalam diri kita begini, ngapain juga saya mandang itu kalau hanya ujung akhirnya adalah dosa saja. Toh meskipun saya godain, saya pandangin, saya nggak bisa ngerasakan kok, saya nggak bisa memilikinya kok, saya nggak bisa apa-apa. Daripada saya halusinasinya saya kemana-mana, lebih baik nggak saya pandang. Kan begitu cukup Pak. Maka Anda akan bisa mampu memanage mata dengan baik. Begitu juga dengan omongan. Ketika kita ngomongkan sesuatu perkara yang mungkin membuka aib, riba dan sebagainya, kemudian mulut kita dalam hati kita bilang begini, apa sih manfaatnya saya ngomongin itu? Toh kalau nggak saya omongin kan juga nggak ada madorotnya. Kalau saya omongin malah justru ada madorot. Kenapa saya harus ngomongin kayak gitu? Dan andaikan saya tahu perkara itu pun juga ada manfaatnya kok bagi saya. Kalau kita bisa menumbuhkan sikap itu hadirin, insya Allah mulut kita pun bisa kita kontrol Pak. Karena hadirin, kenapa yang saya ambil antara mulut dengan mata? Karena begini ibu bapak, laki-laki ini rentan dosanya itu lewat mata. Laki-laki itu Pak, secara umum loh ya, secara umum. Rentan masuknya kemaksiatan dan dosa itu lewat mata. Tapi kalau perempuan, mohon maaf, rentan masuknya dosa itu lewat mulutnya Pak. Kalau sudah ngomongin orang, apalagi sudah bisik-bisik, ditambah kedip-kedip lagi, wah itu Masya Allah, itu semakin luar biasa informasinya ya kan itu. Sudah tahu belum? Yang mana? Yang itu. Wah sudah Pak, itu begitu sudah mulai bisik-bisik, matanya kedip-kedip, itu luar biasa isu yang akan diomongin. Itu biasanya kaum perempuan seperti itu. Ini mohon maaf. Makanya kalau mau ngomongin orang, mohon selesaikan dulu di bulan Februari ini ibu-ibu. Kenapa? Karena di bulan Maret kita sudah mau puasa, ya kan itu kan. Jadi kalau masih ada gosip, ada ghibah yang belum diselesaikan diomongin, selesaikan dulu, ya kan. Nanti di Maret stop total. Kenapa? Karena kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nah kalau laki-laki itu biasanya pintu masuknya kemaksiatan adalah di mata. Makanya hadirin, penggunaan mulut dan mata ini perlu sekali dimanage dengan baik. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas puasa kita, kualitas ibadah kita, maka besok tahun ini hadirin Ramadan kita, mungkin amaliyah zahir hampir sama dengan tahun kemarin, mungkin. Tapi kualitasnya akan jauh lebih baik karena memanage anggota organ yang seharusnya kita atur dengan baik, sudah sedemikian baiknya kita atur Pak. Yang pertama. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah makanan. Hindari betul ketika kita berpuasa ataupun di luar puasa sekalipun mengkonsumsi makanan yang haram. Jangankan kok yang haram,
Yang syubhat saja tinggalkan, Pak. Yang syubhat saja tinggalkan. Lebih bagus kita datang ke masjid, ya kan? Di situ insya Allah sudah ada hidangan berbuka puasa. Berbukalah di situ. Daripada kita nanti berbuka dengan perkara makanan yang haram atau makanan yang syubhat. Ingat hadirin, terutama kita sebagai kaum laki-laki yang mencari nafkah untuk keluarga kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya terpaku untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin tanpa menghiraukan, hadirin, dari mana sumbernya, apakah halal dan haram? Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengancam, barang siapa yang tidak peduli apa yang dia peroleh, apakah dari yang halal maupun yang dari yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli lagi melemparkan ke neraka dari pintu manapun, Pak. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah tidak peduli dari perkara yang haram. Kemudian untuk makanan lagi, yang haram jangan, yang syubhat jangan, yang halal jangan berlebihan, Pak. Yang halal jangan berlebihan. Ini kalau kita mau meningkatkan kualitas puasa kita. Syukur-syukur kita mulai gencar di dalam berbagi makanan. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah nanti selesai puasa, nah ini Pak, setelah selesai puasa, maghrib dan sebagainya, jangan pernah punya anggapan bahwa ibadah puasa saya itu pasti diterima oleh Allah. Jangan seperti itu, Pak. Kita berdiri di antara rojak dan khauf. Apa rojak dan khauf itu? Berdiri dalam sebuah posisi di mana masih menggantungkan terus kepada Allah. Ya Allah, semoga kami mohon kepadamu, ya Allah, terimalah ibadah puasa kami ini, ya Allah, agar tidak menimbulkan keangkuhan hati, agar tidak menimbulkan kesombongan hati. Kalau saya sudah puasa, kalau dia belum, kalau saya sudah Ramadan ini alhamdulillah 3 bulan tarawih, jamaah oke, membaca Al-Quran oke, kalau dia enggak, agar tidak muncul seperti itu, bahwa kita merasa sudah baik dengan ibadah yang kita amalkan. Harus setelah ibadah kita berdiri di dalam sebuah sikap rojak dan khauf, harap dan takut, sehingga kita meminimalisir sifat kesombongan kita, merasa lebih baik kita. Kita nggak pernah tahu, hadirin, siapa yang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, tips Ramadan yang paling kuncinya ini ya Pak, yang kuncinya di sini tapi sering dilupakan, dilalaikan oleh kita semua adalah bahwasanya kita ini masih sering menggantungkan kemampuan ibadah kepada diri kita, Pak. Karena kita sehat, karena kita pandai, karena kita kuat, karena kita apalagi, Pak, itu kadang kita menggantungkannya ke situ. Padahal hadirin, semuanya kekuatan kita bisa ibadah itu mutlak karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selama Ramadan ini hadirin, ayo kita geser, kita rubah, bahwa ketika kita bisa puasa, ketika kita bisa sholat berjamaah, ketika kita bisa melakukan amal sholihah, Pak, itu semata-mata karena petunjuk hidayah dan kekuatan dari Allah, sehingga kita dimudahkan untuk taat di situ, Pak. Sekarang Anda mengatakan, sekuat Pak Ustadz, alhamdulillah saya bisa puasa, bla 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 begini. Allah Subhanahu wa taala atur jenengan bekerja dengan mengeluarkan tenaga yang ekstra, bisa putus jenengan, Pak, puasanya. Dengan mudahnya saja Allah atur jalan rezekinya Anda dari perkara yang berat, mengeluarkan keringat dan tenaga yang besar, bisa putus puasa sampean. Padahal cuma disentuh dari satu jalur. Makanya hadirin, ketika kita nanti bisa beribadah dan ketika kita mau masuk bulan Ramadan, jangan lupa berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya apa, hadirin? Berdoa semoga dimudahkan dalam taat kepadanya. Berdoa semoga diberi kekuatan agar kita mudah membangun nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita wujudkan dalam doa kita, Pak. Ya Allah, kuatkanlah, berikanlah hidayahmu kepada kami selama bulan suci Ramadan untuk taat kepadamu, ya Allah. Maka insya Allah akan mudahkan. Tapi kalau masih hadirin menyangka diri kita yang paling kuat, ibadah kita kuat karena kekuatan kita, ya naudzubillahi min dzalik, bisa putus nantinya. Ini kuncinya di terakhir ini, Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami tutup, kami sampaikan insya Allah nanti kami akan
menjelang berbuka, Pak, ya kan? Ramadan itu kan begini, kemarin saya sampaikan 24 jam non stop itu waktu mustajab berdoa, kan gitu toh, Pak? 24 jam non stop waktu mustajab berdoa. Kemudian lebih mustajab lagi, ada yang mustajab lagi, Pak, yaitu waktu menjelang berbuka atau waktu berbuka. Itu mustajab sekali untuk berdoa, ya kan? Apalagi nanti ketambahan malam Jumat lagi, Pak, luar biasa ini. Maka insya Allah hadirin, nanti kami akan membuat live di akun TikTok, ya kan, seperempat jam menjelang berbuka, Pak. Kita akan mengadakan istighosah dan doa Ismul A'dzam, yaitu kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita akan live di situ. Bagi yang ingin mengikuti, bagi yang ingin memantau, bagi yang ingin ikut, jangan cuman minta didoakan aja, Pak, tapi ikuti juga. Kemudian ketika nanti kita berdoa secara jamaah online, nanti Bapak juga berdoa. Kalau yang mau menitip doa silahkan di komen atau silahkan WA kami, Pak Ustadz tolong doakan ini anak saya, Pak Ustadz tolong doakan ini, silahkan, Pak. Silahkan Bapak nanti komen, kemudian Bapak juga WA saya juga boleh. Insya Allah nanti kita akan live di akun TikTok. Nama akunnya Arman Oke, Pak, karena anak kami yang bikin. Itu nanti insya Allah akan kita live-kan di situ, sehingga nanti ada tausiah sebentar, sehingga ada ilmu yang kita dapatkan juga. Yang kedua, waktu mustajab itu tidak kita lewatkan. Kadang kalau tidak dibuat begini, kadang kita terlewat. Nah, waktu mendekati berbuka nanti kita akan live, sehingga nanti waktu berbuka itu kita bisa maksimalkan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang bagi ingin yang mengikuti, silakan. Semoga nanti di Ramadan ini apa yang menjadi hajat kita ketika kita doa terus setiap hari, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silapnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bapak Ibu, selama kami menemani Bapak Ibu semua, apabila ada silap salahnya, silap apapun yang kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami memohon ampunan. Dan kepada Bapak Ibu semua, hadirin semuanya, kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita semua, keluarga kita dan anak keturunan kita, sehingga kita dimudahkan dalam taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma balighna ila Ramadan. Allahumma yasilana ibadatina fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka taqabbal min jamil amali sholihatina fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana umurina. Allahumma qdi hajatina. Allahumma yasilana ala jami umurina. Allahumma inna nas'aluka khairan fi hadhihi yaum fi hadha syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.